Rachel David adalah sebuah pemimpin pada perusahaan bernama Hashtag Communication yaitu sebuah agensi pemasaran influencer yang telah beroperasi selama beberapa tahun. Revolusi media dan perubahan iklan. Dunia mengalami 3 revolusi besar, yaitu revolusi industri, media massa, dan kini revolusi digital. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan iklan tradisional seperti koran dan papan iklan yang saat ini sudah mulai ditinggalkan. Perusahaan pada saat ini mengalihkan anggaran iklannya ke platform digital seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Dan orang-orang lebih percaya dengan orang biasa yang mereka ikuti di media sosial daripada iklan perusahaan. Maka dari itu muncullah namanya influencer. Influencer adalah seseorang yang dapat mempengaruhi followersnya dengan cara membangun audiens setia dengan konten yang relevan dan menarik yang dapat membantu brand mempromosikan produk mereka. Dalam pidatonya, Rachel David membahas bagaimana influencer mengubah strategi pemasaran modern. Dulu, brand mengandalkan media konvensional seperti televisi, radio, dan iklan cetak untuk menjangkau konsumen. Namun sejak hadirnya media sosial, cara orang menerima informasi dan mengambil keputusan itu ikut berubah. Konsumen, terutama generasi muda, kini lebih percaya pada rekomendasi dari influencer yang mereka ikuti secara daring. Rachel menjelaskan bahwa influencer, meski bukan selebritas tradisional, berhasil membangun koneksi yang kuat dengan audiens melalui platform seperti YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Pemasaran berbasis influencer kini menjadi industri bernilai miliaran dolar yang dianggap lebih efektif dibandingkan iklan tradisional. Survei menunjukkan bahwa sekitar 70% generasi milenial membuat keputusan belanja berdasarkan rekomendasi influencer. Selanjutnya bab 2 yang berisi analisis dan juga diskusi. Yang pertama, point of difference. Point of difference-nya itu perkembangan dunia pemasaran saat ini yang mengalami perubahan revolusioner dengan pergeseran fokus dari media tradisional ke media digital. Promosi satu arah melalui koran, televisi, dan billboard kini tergantikan oleh komunikasi dua arah lewat media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Konsumen tidak lagi hanya menerima pesanan, tetapi dia juga bisa berinteraksi langsung dengan pembuatan konten dengan membangun hubungan yang lebih personal. Kemudian marketing mix. Influencer marketing turut mempengaruhi bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Influencer itu dapat memberikan insight langsung dari konsumen mengenai kelebihan dan juga kekurangan produk. Yang kedua ada price. Produk yang dipromosikan oleh influencer seringkali mendapat persepsi bernilai lebih tinggi karena asosiasi dengan lifestyle mereka. Yang ketiga place. Penjualan semakin banyak beralih ke platform online, termasuk e-commerce, dan juga link afiliasi dari influencer. Dan yang terakhir, promosi. Promosi melalui influencer ini itu lebih persuasif, personal, dan juga mampu menciptakan keterikatan emosional dibanding iklan tradisional. Kemudian segmenting, targeting, dan juga positioning. Yang pertama segmenting, jadi proses ini itu membagi pasar menjadi kelompok-kelompok dengan karakteristik yang serupa. Di era digital, segmentasi bisa sangat spesifik, misalkan berdasarkan minat atau kecantikan teknologi, demografi, atau gaya hidup. Yang kedua, targeting. Influencer itu memungkinkan brand untuk menargetkan kelompok konsumen dengan sangat spesifik dan juga efisien, karena mereka sudah memiliki basis pengikut yang sesuai dengan segmen pasar tersebut. Dan yang terakhir, positioning. Setelah segmen dan target pasar ditentukan, positioning itu dilakukan dengan membangun citra brand melalui narasi dan juga testimoni influencer yang sesuai dengan nilai-nilai dan juga gaya hidup audiensnya. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas segmenting yang ada pada video.
Jadi Mbak Rachel itu menyoroti kelompok konsumen dari generasi milenial dan Gen Z yang sangat aktif di media sosial seperti Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Kelompok ini juga cenderung mempercayai opini atau rekomendasi dari orang-orang yang mereka anggap relatable, bukan dari iklan yang formal seperti itu. Selain itu juga, segmen lainnya adalah para content creator yang bercita-cita menjadi influencer dan ingin membangun personal branding mereka di ranah digital. Selanjutnya ada targeting yang ada pada video. Jadi isinya itu fokus diarahkan pada dua kelompok ya. Pertama tuh ada merek atau bisnis yang ingin menjangkau audiens secara lebih efektif melalui influencer yang tepat. Yang kedua ada para kreator konten atau konten kreator yang ingin berkembang di dunia digital dengan membangun komunitas yang loyal dan aktif. Kelompok lain juga seperti orang tua juga menjadi target tidak langsung untuk meningkatkan pemahaman tentang perubahan cara komunikasi anak-anak mereka di era digital seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada positioning yang ada pada video. Jadi influencer marketing ditempatkan sebagai pendekatan yang lebih dekat, transparan, dan penuh kepercayaan dibanding iklan tradisional. Influencer juga bukan hanya sebagai perantara produk, tetapi juga pencipta hubungan emosional dengan audiens. Mereka berperan sebagai produser, editor, sekaligus brand mereka sendiri, menjadikan pemasaran lebih berdimensi manusia dan juga relevan dengan gaya hidup masa kini. Lalu selanjutnya ada aplikasi tools tersebut dalam penerapan perusahaan. Dalam praktiknya, sebagai tools pemasaran seperti POD, POP, hingga brand positioning hingga STP dapat diterapkan dalam kampanye nyata melalui kerjasama dengan influencer. Misalnya nih, brand fashion yang menggunakan influencer sebagai brand ambassador. Tidak hanya mengenakan produknya, tetapi juga membagikan cerita pribadi mereka yang mengaitkan produk dengan nilai hidup mereka. Contoh lainnya adalah brand makanan sehat yang menggandeng fitness influencer untuk membangun positioning sebagai produk gaya hidup yang sehat dan praktis. Dengan demikian, seluruh elemen teori pemasaran dapat diimplementasikan secara strategis dalam dunia digital yang dinamis. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu kesimpulan dan juga rekomendasi. Di mana kesimpulan kami yaitu pemasaran berbasis influencer telah mengubah paradigma komunikasi antara brand dan konsumen, di mana pendekatan ini lebih personal, autentik, dan dinilai lebih efektif oleh generasi digital. Brand tidak hanya menjual produk, tetapi juga nilai, gaya hidup, dan relasi yang dibangun melalui para influencer. Influencer marketing telah membawa praktik pemasaran menuju era baru yang lebih interaktif dan terhubung secara emosional. Dalam dunia yang komparatif dan cepat berubah, strategi ini membantu brand tetap relevan dan lebih dekat dengan target pasarnya. Selanjutnya itu rekomendasi, di mana agar influencer marketing berjalan efektif dan beretika, perusahaan perlu yang pertama yaitu memilih influencer yang sesuai dengan nilai brand dengan menjaga transparansi promosi dengan mencantumkan tag atau sponsored atau ad. Dan yang kedua yaitu membangun kerjasama jangka panjang untuk meningkatkan kepercayaan. Yang ketiga ada mengedepankan storytelling daripada hard selling. Dan yang terakhir ada mengikuti regulasi yang berlaku untuk melindungi konsumen dan membangun kepercayaan jangka panjang.